Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi sallallahu alaihi wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima dengan Islam. Tentunya yang utama yang harus kita jaga dengan takwa, dan di antara bentuk takwa yang paling utama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Dan kita sampai di bab yang ke-49 dengan tema kufur nikmat. Jadi orang yang bertauhid dengan benar tidak boleh mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fussilat ayat 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in adabnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna hadza li wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna." Jika kami mengaruniakan rahmat dari kami kepadanya setelah ditimpa kesusahan, dari waktu susah dia mencari Allah, begitu sudah hilang susahnya Allah kasih nikmat, maka dia akan berkata, ini adalah hak milikku. Bahkan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Jadi orang yang kufur nikmat ini ketika kesusahan nyari Allah, begitu sudah tidak susah Allah kasih nikmat, dia lupa sama Allah. Bahkan dia mengaku, kalaupun aku harus mati, maka aku akan ada di tempat yang terbaik. Kemudian Allah sebutkan lagi, fala nunabbi annal ladzina kafaru bima amilu wa lanudhiqannahum min adzabin qalil. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir tentang amal perbuatan mereka, dan kami juga akan menampakkan siksa yang mengerikan kepada mereka. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Mujahid menafsirkan ayat di atas berkenaan dengan orang yang mengatakan ini adalah hasil usahaku dan aku memang berhak terhadap hal ini. Artinya dia mungkin mengatakan kalau saya ini kaya, ya memang karena saya ini berhak jadi orang kaya, karena saya ini pinter, sekolah tinggi, dan seterusnya dan seterusnya. Atau mungkin saya ini keturunannya orang kaya, darah biru, dan seterusnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat di atas berkenaan dengan orang yang mengatakan ini datangnya dari diriku sendiri. Jadi orang-orang yang tidak mau mengembalikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Qarun dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata ketika diingatkan tentang nikmat Allah, dia berkata sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang kumiliki. Karena aku sekolah tinggi, karena aku punya gelar panjang, maka aku kaya, ya sudah selurahnya. Berarti semua ini karena aku pinter. Jadi dia tidak mengembalikan nikmat itu kepada Allah, tapi kepada dirinya sendiri, menyombongkan dirinya sendiri. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Qatadah menafsirkan karena pengetahuanku tentang usaha. Terus nanti ada orang-orang yang kemudian dia ketika kaya, dia kemudian menyatakan bahwasanya ini semua karena aku pintar dagang, pintar bisnis. Kemudian ahli tafsir lain menafsirkan karena Allah mengetahui bahwa akulah yang berhak dengan hal ini. Sehingga nanti ada kalimat yang kurang tepat bahwasanya usaha tidak mengkhianati hasil, itu kurang tepat ya. Karena pada akhirnya hasil dari sebuah usaha itu berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka memang itu dari Allah. Kalau Allah menghendaki kegagalan, itu juga hal yang baik yang datang dari Allah. Makanya seorang muslim diminta untuk bertawakal. Setelah ikhtiar bertawakal, apapun yang terjadi, maka itu yang terbaik. Kalau akhirnya kaya, maka itu datang dari Allah. Kalau akhirnya gagal, itu juga atas izin Allah. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahkan Imam Mujahid menafsirkan perkataan Qarun itu dengan mengatakan, aku diberi harta kekayaan ini karena kemuliaanku.
ibaratnya aku sugih mergo dadi pejabat, nah, kayak gitu-gitu. Maka dikutip di sini sebuah hadis panjang kisah tentang 3 orang yang penyakitan. Nah, 3 orang penyakitan ini Allah coba dengan sakit, lalu Allah coba dengan kesembuhan, lalu Allah coba dengan harta. Maka mana di antara mereka nanti yang kembali atau memahami bahwasanya semua adalah cobaan? Mari kita simak. Abu Hurairah radhiyallahu an mendengar Nabi SAW bersabda, "Inna salah satu min bani Israil." Dulu ada 3 manusia pada zaman Bani Israel dulu, abrasa wa aqra'a wa a'ma. Yang pertama dia berpenyakit kusta atau lepra. Nah, terus sebuah penyakit karena virus yang berpotensi jarinya putus-putus. Kemudian orang yang kedua yaitu berkepala botak. Botak di sini bukan semata-mata gundul, bukan, tapi lebih kepada rambutnya tidak tumbuh dan kepalanya ada penyakitnya, ada boroknya. Kemudian wa'akma, dan orang yang buta. Ada satu kusta, satunya kepalanya nggak tumbuh rambut tapi berpenyakit, yang ketiga orangnya buta. Fa'aradallahu ay yabtaliyahum, maka Allah menginginkan menguji mereka bertiga ini. Mana yang lebih baik imannya, mana yang lebih baik syukurnya. Di dalam Quran surat Al-Mulk disebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen ngetes mana yang amalnya terbaik, kan tergantung amal itu macam-macam loh. Nah, di dalam konteks ini mana yang paling baik syukurnya, mana yang paling banyak syukurnya. Nah, kemudian faba'asa ilaihim malakan, maka Allah utus kepada 3 orang ini tadi malaikat. Fa'atal abros, maka malaikat mendatangi orang pertama yaitu orang yang berpenyakit lepra, kusta. Faqala, dan dia berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaika. Malaikat ini berkata kepada si penderita kusta ini, kira-kira kamu nek mau minta, kira-kira permintaan apa yang paling mbok senengi atau mbok inginkan? Qala, orang itu menjawab, launun hasanun, aku pengen warna yang indah. Karena ngapunten nanti kusta itu berpotensi menimbulkan belang. Kemudian wajiltun hasanun, dan kulit yang mulus. Wa yadhabu anni alladzi qad qadirani hasanan qad qadirani annasu bih. Dan Allah singkirkan penyakit yang membuat orang itu jijik. Jadi saking penyakitnya itu menjijikkan, orang itu menjauh. Qala, maka Imam Bukhari mengatakan famasahahu, malaikat ini mengusapnya, fadhahaba anhu qadharuhu, kemudian hilanglah penyakit yang menjijikkan itu. Wa utiya launan hasanan, kemudian dikasih warna kulit yang indah. Wajil dan hasanan, dan kulit yang mulus. Qala, kemudian malaikat ini pun bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika. Saiki kowe wis mari, cara ditekoki njaluk apa? Kira-kira kowe pengen apa? Qala, kata orang ini, al ibilu, aku pengen onta. Fa u'tiyana qotan usra'a, kemudian diberikan onta betina yang hamil. Wa qala, dan malaikat ini mendoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi untukmu pada onta yang diberikan kepadamu ini. Maka ini enten sunnah ya, ketika jenengan memberikan sesuatu kepada putra jenengan, apakah mobil, motor, rumah, atau apapun, duit, ya, doakanlah barakallahu laka fiha. Semoga Allah berkahi apa yang kamu miliki ini. Termasuk Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik dengan doanya, Allahumma aksir malahu wa aksir auladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, dan berkailah apa yang
engkau karuniakan kepada dia dari sisi harta yang banyak dan anak yang banyak. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala mendoakan barakallahu laka wa barakallahu fika itu satu hal yang baik, termasuk ketika kita diundang untuk nikahan. Ada resepsi pernikahan kalih lenggah nenggo teh napa-napa dugi, sop manten dugi dongake barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ngoten. Karena orang Islam yang benar, orang Islam yang baik itu kalau resepsi niku jane sing diarep-arep niku dongane. Ning kadang bergeser dadi amplope. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala bar ndongake nglebokke amplop nggih mboten menapa. Nah, kembali ke sini. Kemudian diusap dan didoakan. Qala kemudian Al-Imam Abu Hurairah kemudian berkata lagi, fa'atal aqra'u, kemudian dia mendatangi malaikat ini berpindah kepada orang yang kedua, orang yang kepalanya gundul tapi ada penyakitnya. Faqala, kemudian dia bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaika, kira-kira kamu pengen apa? Qala, kemudian orang ini menjawab, sa'run hasanun, aku pengen rambut yang indah, yang bisa dibelah tengah. Wa yadhabu annil ladzi qad qadirani annasu bih, maka hilanglah dengan rambut yang indah itu, saya berharap hilanglah hal yang menjijikkan yang ada di kepala saya yang membuat orang itu lari. Famasahu, kemudian malaikat mengusapnya. Fadhahaba anhu, kemudian hilanglah itu penyakit borok yang ada di kepalanya. Wa a'ta sa'ron hasanan, kemudian diberi rambut yang indah. Faqala, malaikat itu bertanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaika, apa yang kamu inginkan? Kalau kamu ditanya dari sisi harta, kamu pengen harta apa? Qala, kata orang yang botak dan korengan ini menjawab, al-baqaru, sapi. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fa'utiya baqaratan hamilan, kemudian diberikan baqarah, sapi betina, hamilan, hamil. Terus hamil niku basa Arab. Hamilan niku hamil sapi. Nek bahasa Indonesia hamil orang. Nek sapi bunting. Kala begitu diberikan, malaikat mendoakan barakallahu laka fika, semoga Allah memberkahi untukmu atas apa yang kamu dapatkan, ya tadi berupa sapi yang bunting. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat ini datang pada orang yang ketiga, yaitu kepada si buta. Faqala, dan berkata dengan perkataan yang sama, ayyu syai'in ahabbu ilaika, kira-kira hal apa yang paling kamu senangi sekarang, Mas buta? Qala, kata si buta, ayyarudallahu ilayya basori, aku pengen supaya Allah mengembalikan pandanganku yang sudah hilang. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fa ubsira bihin nas, dan kalau sudah kembali pandanganku, aku pengen melihat manusia. Famasahahu faradallahu ilaihi basaru, kemudian malaikat itu mengusap si buta ini pada bagian matanya, lalu Allah kembalikan penglihatannya. Wa qala, kemudian malaikat ini bertanya lagi, fa ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang sekarang paling mbok inginkan wahai Mas yang pernah buta? Dan sekarang ceritanya udah enggak buta. Qala, kemudian dia menjawab, al-ghanam, aku pengen kambing. Fa'utiya syatan walidan, maka diberikan kambing yang dia itu posisinya hamil lagi. Kemudian fa'an tija hadzani wa wallada hadza, kemudian berkembang biaklah itu binatang-binatang tadi. Yang pertama pada si kusta, yaitu berupa unta,
berkembang biak jadi banyak. Yang kedua, kepada si gundul maka diberikanlah sapi juga berkembang biak banyak. Yang ketiga, pada si buta diberikanlah kambing dan juga berkembang biak dengan banyak. Fakana lihada wadin minal ibil, saking banyaknya sampai ada lembah niku isinya unta semua. Walihada wadin minal bakor, kemudian ada juga lembah yang isinya sapi tok, penuh sapi. Walihada wadin minal ghanam, ada juga lembah yang isinya full kambing. Nah, terus nek di padang pasir niku kan tanduran niku susah tumbuh. Biasa tumbuh niku ten celah-celah batu karena menyimpan air. Kalau enggak di lembah-lembah karena lebih lembab tuh. Nah, di tempat di mana tumbuhnya itu tumbuhan-tumbuhan itu di situ dipenuhi unta tadi, sapi tadi dan kambing tadi. Qala, kemudian Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, melanjutkan periwayatan hadisnya, summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian si malaikat setelah 3 orang ini jadi orang sukses, sembuh, ganteng-ganteng semua dan sukses dari sisi dunia, hartanya banyak, maka malaikat diminta untuk mendatangi lagi satu-satu, dimulai dari si kusta. Faqala, kemudian malaikat ini pun berkata, rajulun miskinun, mas, kamu yang punya unta banyak, ngapunten lho, aku ki wong sing randuwe, miskin. Qating qata'at biyal jibalu fi safari, sudah terputus jalan saya untuk menuju tujuan saya. Fala balagha liyal yauma illa billahi summa bika, dan aku tidak bisa menyelesaikan perjalanan ini kecuali atas izin Allah kemudian kamu. Ini pelajaran tauhid loh Pak Bu. Bagaimana kemudian orang yang paham tauhid ketika mengucapkan sesuatu, dia tidak akan mensejajarkan Allah dengan yang lain. Aku lorong ini kira bakal mari nek ora sangka dokter kuwi. Nah, ini sudah pelanggaran tauhid. Yang benar pripun? Alhamdulillah atas izin Allah. Kemudian mboten dan, nek dan itu sejajar. Kemudian atas ilmunya Pak dokter itu saya sembuh. Ngoten. Terus jangan Allah lalu dan makhluk. Nah, itu keliru. Makanya di sini dikatakan bahwasanya fala balaghal yauma illa billah summa bika. Aku tidak akan bisa lewat dari hari ini, lanjutkan perjalanan kalau bukan karena izin Allah kemudian kamu. Nah, terus ada kata kemudian. Makanya nanti ada orang-orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran, wala tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekahmu dengan mengundat-undat. Nah, undat-undat. Kowe nek ora mergo aku, ora bakalan dadi wong. Bahasa-bahasa ngoten niku tidak benar. Artinya, kalaupun kita menjadi wasilah suksesnya seseorang, baiknya seseorang, maka kita tidak boleh mengucapkan itu karena hakikatnya Allah yang sudah mengatur itu semua sehingga kita menjadi bagian dari kehidupan orang itu. Jangan sampai kita batalkan pahala sedekah kita, pahala kebaikan kita pada orang itu, dengan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mencederai ketauhidan kita. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang ini mengatakan lagi, as'aluka billadzi a'taka launal hasan. Sakniki saya minta Mas kepada engkau sebuah pertolongan dengan menyebut nama dia yang sudah memberimu warna kulit yang indah. Wal jildal hasan, dan telah memberikan kulit yang mulus juga. Wal mal, dan telah memberikan kamu harta yang banyak. Yang tak minta ba'airon, satu aja untamu, padahal untane sekebak lembah niku kebak. Aku njaluk siji wae dengan menyebut nama yang telah memberimu rupa yang ganteng, kulit yang mulus, harta yang banyak.
aku minta satu aja biar aku bisa melanjutkan perjalanan. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, kalau panjenengan masih ingat, ada di salah satu bab di kitab tauhid ini bahwasanya ketika seseorang meminta dengan menyebut nama Allah pada sesuatu yang mampu kita beri, maka wajib kita beri. Nah, contoh misal dengan diparani biaya yang luwen, saking luwene dia pengen makan seentene mboten ngarani pripun-pripun, ning kuwatir nek mungkin ditolak. Jaluk ning kuwatir mungkin ditolak. Jadi pengen mboten ditolak. Kepanggih jenengan terus sanjang. Pak, demi Allah kula niku luwe. Nyuwun tulung mangparingi sekul sepiring mawon kalih lawuh, mbok bilih enten sayure kalih wedang putih mawon kajeng kula mboten semaput. Niku nek ngendikan ngoten ngangge demi Allah, jenengan gadah wajib memberi. Gadah dalam artian tidak membuat jenengan binasa lho nggih. Mungkin dipraktekke, Pak demi Allah kula nyuwun omah jenengan tulung mangkosongi. Nek niku rasa digagas ngono kuwi. Pokoke yang tidak membuat jenengan cilaka gitu. Nek mung sekul sepiring lak mboten to. Artinya atau mungkin nyuwun dhuwit 20.000 barangkali pengen kondur ten pundi. Kula ajeng ten Jogja. Duit kula telas. Kula hitung-hitung namung kirang atau butuh betahaken 50.000. Demi Allah kula nyuwun kajeng kula saged kondur mantuk. Saya kira jenengan paringi karena ngucap demi Allah dan jenengan enggak dengan memberi itu kemudian jenengan enggak binasa gitu. Itu wajib jenengan bantu nggih. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini orang minta satu dari sekian banyak unta yang banyaknya satu lembah. Dan sudah menyebut nama Allah. Walaupun tidak langsung disebut Allah gitu, tapi disebut yang telah, demi yang telah memberikan kamu warna kulit yang indah, kemudian harta yang banyak, aku minta satu aja. Nah, kemudian dia menyatakan lagi ataballahu bihi fi safari, yang nanti si untamu ini satu ini tak jadikan bekal untuk menyelesaikan perjalananku sampai tujuan. Faqala, dengan sangat mengagetkan orang ini menjawab, al-huququ katsiroh. Mas, zaman saiki kok jalukmu unta. Kewajibanku lho sing kudu tak bayar iki akeh. Karyawan rong gajian, bojo rong tuku motor gitu. Berarti disebutkan padahal niki sugih pol mung njaluk siji wae. Tapi dia menjawab al-huququ katsirah. Butuhku ki akeh. Jalukmu ora semono iki, akeh butuhku. Nah, faqala lahu, malaikat ini pun mengatakan, ka'anni a'rifuka. Sik, koyone aku kenal kowe deh. Nah, dia mencoba untuk mengingatkan masa lalunya. Alam takun abrasa yakzarukan nas. Kayaknya kamu ini dulu ini si kusta itu ya, yang kamu penyakitan, orang tuh do jijik sama kamu, menjauhi kamu. Kemudian diingatkan lagi fakiron, kowe mbiyen yo wong ra duwe to kayane. Kemudian fa'ataka Allahu azza wa jalla al-mal, kemudian Allah kasih kamu harta yang banyak ini. Faqala, si mantan penyakitan kusta ini menyatakan atau mengatakan, innama waristu hadzal mala kabiron an kabirin. Sorry yo, kuwi dudu aku kleru. Aku kuwi entuk warisan sangka bapakku entuk warisan sangka bapake. Nah, berarti aku ki anake wong sugih turun temurun. Ora enek ceritane aku pernah dadi wong ra duwe, ora enek ceritane aku pernah dadi wong susah. Salah wong. Nah, kemudian faqala, malaikat ini pun menjawab, in kunta kadziban, nek kowe nganti ngapusi, fasayyarakallahu ila ma kunta, tak dongake kondisimu dibalekke kaya jaman semono. Kala
Kemudian Abu Hurairah mengatakan lagi wa atal aqra'a fi suratih. Ditinggalkanlah si orang kusta ini. Kemudian malaikat ini mendatangi orang kedua, yaitu si botak gundul yang korengan tapi yang sudah sembuh. Dan dia datang dalam rupa kayak si gundul itu dulu. Jadi rambutnya mboten medal terus genten korenge. Karepe nggih gen kelingan. Faqala lahu mithla ma qala li hada. Kemudian dia berkata sebagaimana perkataan kepada si kusta. Nah, apa itu perkataannya? Dia tadi mengatakan bahwasanya rajulun miskinun, aku ini laki-laki miskin, qading qata'at biyal jibalu fi safari, aku telah terputus dari jalan sehingga tidak bisa lanjut jalan. Fala balagha liyal yauma illa billah summa bika, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali atas izin Allah kemudian atas bantuanmu. As'aluka billadzi a'taka, aku meminta kepada engkau dengan menyebut nama dia yang telah memberimu. Kalau kepada si kusta al-launul hasan wal jildal hasan, warna yang indah dan kulit yang mulus. Tapi kepada si botak yang dikasih adalah napa? Wasa'rul hasan, yaitu rambut yang indah. Walmal, dan juga memberimu harta. Maka yang diminta adalah satu bakorotan, satu sapi. Karena orang yang kedua kan dikasihnya sapi. Kemudian apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya waradda alaihi mislama radda alaihi hada. Kemudian ditolak dengan penolakan yang sama kayak yang dilakukan orang yang punya unta banyak. Jawabannya apa wau? Al-huququ kasirah. Kowe njaluk sapi, Mas. Sorry yo, kebutuhanku ki akeh. Aku urung bayar iki, urung bayar kuwi, invoice iki urung cair macam-macam. Nah, akhirnya ndak dikasih. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, malaikat ini pun menjawab, in kunta kadiban, nek kamu sampai dusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, tak dongake semoga kamu kembali kayak kondisimu semula. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu an melanjutkan kisahnya, wa adal a'ma, didatangilah orang yang ketiga si buta fi surati, dalam rupa si buta. Faqala, dan kemudian si buta ini menjawab atau mengatakan, rajulun miskinun, aku adalah orang laki-laki yang miskin. Wa ibnus sabil, dan ibnu sabil orang yang harus berjalan tapi tidak punya bekal, habis. Qading qata'at bil jibalu fi safari, dan telah terputus jalan dariku sehingga aku tidak bisa melanjutkan perjalanan. Fala balagha liyal yauma illa billah summa bika, dan aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali atas izin Allah kemudian atas bantuanmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan atabalaghu biha fi safari. Aku minta satu ekor kambing aja, biar aku bisa jadikan itu bekal untuk melanjutkan safarku. Faqala, orang ketiga memberikan jawaban, kuntu a'ma faraddallahu ila basari, aku dulu buta lalu Allah kembalikan pandanganku, bisa melihat lagi. Fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta, dan yang kamu katakan tadi benar, nek aku dulu ya kayak kamu ini, maka karena kamu minta apa yang memang Allah kasih, mengakui kalau semua datang dari Allah, maka fakhud ma syi'ta, ambillah sakarepmu, terserah kamu mau ambil berapapun silakan. Wada' ma syi'ta, dan tinggalkan yang memang kamu tidak butuh. Artinya gini, nek memang kamu kan minta satu, ambillah satu. Ternyata setelah menghitung butuhnya 5, ambillah 5. Butuhmu 10, ambillah 10. Pokoknya sak senengmu. Kamu butuhmu berapa, ambil. Yang sisanya tinggalkan, biar tak ingunya lagi. Niki nek orang zaman dulu nggih bener-bener diambil sesuai kebutuhan. Nek wong sakniki tawari ngoten goleke truk. Kak cek teluke truk sik. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa wallahi, maka demi Allah, kata si mantan buta ini,
La ajhadukal yauma bisai'in akhadtahu lillah. Aku ndak akan ngalang-alangi kamu ngambil berapapun kambing-kambing itu, nggak akan tak alang-alangi demi Allah. Semuanya lillahi ta'ala, tak ikhlas wis. Butuhmu piro jiko sak senengmu. Nah. Kemudian faqala, kata malaikat ini, amsik malaka, tahanan hartamu, gak, aku gak sido njaluk. Fa inna mabtulitum faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Maka hakikatnya kalian bertiga itu sedang dicoba. Ada temenmu si kusta, ada temenmu si botak, ada temenmu kamu itu si buta. Maka Allah coba kalian, dan Allah ridho ke kamu wahai mantan buta, dan Allah tidak ridho kepada dua sisanya. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke doa si malaikat ini, maka doanya adalah dikembalikan pada kondisi semula. Maka berarti kondisi miskin lagi. Sehingga pelajaran dari kitab ini atau hadis ini atau bab ini yaitu yang pertama, yaitu kita dilarang mengatakan bahasanya ini adalah hakku atau kepintaranku, tidak boleh. Sehingga apapun yang kita miliki, apapun, semua itu atas izin Allah, karunia Allah. Nah, makanya ada tempelan stiker itu, hada min fadli robbi, itu bisa ini. Artinya untuk menundukkan ego kita. Kadang peh rumangsa sugih iso tuku motor, ya. Nah, kadang wis pokoke ketok piye gitu. Nah, akhirnya ada sebagian orang yang nempeli niku lho. Nempeli motornya dengan kata-kata ada min fadli robbi, ini adalah karunia Robbu. Oke. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang jenengan miliki itu semua datangnya dari Allah. Apakah rumah jenengan, duit jenengan, motor jenengan, bahkan garwan jenengan, putra jenengan, putu jenengan, semua datangnya dari Allah. Yang bisa sewaktu-waktu diminta lagi. Sehingga yang harus dipersiapkan adalah jiwa yang ikhlas. Kalau memang diminta lagi, nggih sudah lillahi ta'ala, nggih. Makanya nek jenengan masih ingat, mungkin saya pernah cerita tentang Abu Kilabah. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai kan jawaban kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu Kilabah kehilangan putranya, jawabannya alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriyyatan minan nar. Ini wong rada beda. Terus beliau ini seorang ulama besar dengan ilmunya yang sangat banyak, ditawari jabatan tidak mau. Di akhir hidupnya kena penyakit kusta, peritil Pak niku, tangannya dua, kakinya buntung tangan, buntung kaki. Kemudian mengasingkan diri jauh dari manusia, hidup di tenda bersama putranya berdua. Makan di dulang, unjuk di apa istilahnya, nek makan didulang, nek minum dia pakai basa Jawa ini apa? Didot. Ki wong Jawa ora mudeng Jawa. Di ngoten ki lho, diunjukke lak kathok. Lah, wudu wis diwudukke. Nah, sampai akhirnya 3 hari itu putranya itu pamitnya sebenarnya enggak 3 hari. Pamit nyari bekal karena makanannya habis. Pak, kula tak glijik riyen mari basane ngoten. Nah, 3 dina mboten balik. Sampai akhirnya datanglah seorang penjaga perbatasan namanya Abu Muhammad, nginguk gitu. Pak, kowe karo sapa ning ngene jenengan kali sinten? Karo anakku Mas. Pun 3 dinten ditinggal mboten dahar mboten wujud. Kudune kan luwe kali ngelak. Tapi karena niki ulama yang dia itu punya kemuliaan, kehormatan dan punya muru'ah, rasa malu, kehormatan yang tinggi, dia nggak mau minta makan, nggak mau minta minum. Yang dia minta adalah tolong golekno anakku Mas, soalnya pamit rong balik. Padahal niku cara nyuwun niku jane pun sah niku. Karena kan sudah 3 hari nggak makan, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ngoten niku dia di tenda pun selalu berkata bahwasanya Robbi pokok tadi supen. Yang artinya ya Allah ajarkanlah aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau karuniakan kepadaku. Kesupen loh bahasa Arab ayatnya. Nah, di situ si Abu Muhammad bertanya, "Lho Pak, jenengan niku tirakat napa kok randhe tangan randhe sikil kok ngendikane ngoten niku?" Kata dia, "Mas,
Aja kok mung ran di tangan ran di sikil. Kae nek segara ngelepi aku, gunung kae ngebleki aku. Angger ilatku jek iso ngucap, aku tetep bakal ngucap syukur. Lah bar ngendikan ngoten, golekno anakku ndang Mas. 3 dina gak mulih. Akhirnya begitu pergi dari tenda itu Abu Muhammad itu ketemu sesosok jenazah, enggak jauh dari situ. Jenazah yang dicokot binatang buas, sudah meninggal, sudah mati. Dan kemudian menurut ciri-cirinya diyakini itu putra dari Abu Kilabah. Kemudian Abu Muhammad pun balik. Pas balik bingung ning arep jelaske pripun gitu. Akhirnya terlintas kisah Nabi Ayub. Begitu masuk tenda, mboten langsung jawab putra jenengan pun sedo ten mriku mboten. Tanglet. Jenengan atas Nabi Ayub. Ya ngerti to, Mas. Pripun kisahnya? Yo piyai sae sabar. Napa nggih namung sabar tok nggih mboten, garwane nggih lunga, bondone ilang, anake mati. Nah terus nek ngoten niku sabar. Kok dicetakke supaya napa legowo atine. Nah, begitu kemudian sudah clear Abu Kilabah ini paham benar kisah Nabi Ayub. Nah, Abu Muhammad ini kemudian mengatakan kula pun madosi putra jenengan. Mboten tebih keng mriki putra jenengan niku pun sedo dicokot binatang buas. Niku umume kita mesti mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Abu Kilabah mboten. Alhamdulillahilladzi lam yakhluq minni dzurriyyatan minan nar. Alhamdulillah ya Allah matur nuwun jenengan mboten nyiptake anak sebagai penghuni neraka yang menjadi darah dagingku. Sehingga dia bersyukur karena anaknya meninggal di atas kebaikan kebaktian kepada orang tuanya. Pramila nggih, panjenengan yang punya putra sampun sedo, nggih mungkin nek mengenang dia mungkin menyedihkan. Tapi kalau dia meninggal di atas jalan yang baik, mungkin pernah jelek terus jadi baik atau pernah nakal terus tobat dan seterusnya, maka insya Allah itu jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, di sini disebutkan kandungan bab ini adalah mengatakan ini adalah hakku ndak boleh. Makanya apapun yang jenengan dapatkan semua harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita persiapkan diri kita untuk kehilangan apa yang sekarang kita miliki. Kemudian pelajaran berikutnya, maka dilarang juga mengatakan aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Ngoten-ngoten nggih. Terus tidak semata-mata karena ilmu yang ada pada diri kita, tapi memang karena Allah menghendaki. Pramila ngapunten. Nah nek ningali TV kan enten yai niku S3 tapi kerjonane dadi pemulung sampah. Enten yai enggak sekolah ditokeh nggih enten. Makanya apapun yang dimiliki manusia itu tidak kemudian menjadi satu-satunya sebab dia berhasil di dunia, tapi sebab utamanya adalah izin Allah. Makanya kalau kemudian kita itu sekolah tujuannya menggolek gawean, akhirnya gak itu gawean, stres gitu. Makanya yang terbaik diingatkan oleh para ulama ketika kita nuntut ilmu, pastikan yang kita cari ilmu bukan semata-mata dunia. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, pelajaran yang sangat berharga dalam kisah yang sangat menarik di atas, yaitu bahwasannya ternyata Allah mampu menghilangkan semua kesusahan pada diri kita. Sebaliknya Allah juga sangat mampu mencabut semua nikmat yang ada pada diri kita. Pramila kalau kita kontekan pada kurban yang akan datang, Nabi SAW mengatakan, napa man lahu sa'atun, sapa wonge sing duwe kelonggaran, walam yudhi enggak mau kurban, fala yakrobana musholana, ojo cedak-cedak panggonan salatku. Maka ketika kita menginginkan syafaat Nabi di sana nanti, maka kita harusnya mengamalkan amal-amal yang Nabi itu mencintai, yang menyenangi. Makanya Nabi mengatakan ana wa kafilul yatim hakada, aku karo wong sing nanggung cah yatim ngene iki lho cedake ning surga kalih ngetungke jari niki, 2 jari niki, cedak banget gitu. Sehingga ketika jenengan ngersake caket kalih Nabi jengben, jenengan nek saged nggih ngopeni cah yatim. Pramila ketika kalimat sebaliknya, nek kamu mampu enggak mau kurban, aja cedak-cedak tempat salatku, berarti bisa jadi wallahu alam Nabi pun juga bisa jadi akan enggan memberikan syafaat kepada kita ketika kita pelit di dunia. Padahal apapun yang kita miliki hakikatnya datang dari Allah. Makanya orang kafir niku kalau meninggal dia menyesal. Kenapa dulu kafir?
penyesalannya terucap Robbi laula penyesalannya terucap dengan mengatakan ya laitani kuntu turoba, wahai Allah, duh kiranya aku itu enggak dibangkitkan kecuali jadi tanah aja. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, itu penyesalan orang kafir. Kalau penyesalan orang beriman boten-boten, dia enggak menyesal jadi orang beriman, cuman menyesali amale kirang kata. Makanya menyesalnya Rabbi laula akhortani ila ajarin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah Rabbku, nek angsal kula nyuwun biar bisa pulang sebentar aja, enggak lama. Mungkin semenit, mungkin 2 menit. Saya akan ambil itu harta saya, tak sodakohkan. Sodakoh ini kan paling cepat, paling mayat. Nanti tinggal dipadosi mungkin ketua takmir, ketua yayasan, atau mungkin kiai yang amanah, tinggal dititip ke, Mas aku titip 100 juta, nyoh, tolong disampaikan ke yang berhak. Terus duduk meleh nyawane atau hilang meleh, umpami angsal, kan bukan angsal. Maka penyesalannya orang beriman adalah minta dikembalikan supaya bisa sedekah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan kurban, Nabi SAW mengatakan bahwasanya innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa atlafiha wa as'ariha. Maka yang namanya kurban itu akan mendatangi kamu dengan kuku-kukunya, tanduk-tanduknya dan bulu-bulunya. Bahkan darahnya ketika kamu potong belum sentuh tanah, itu catatannya sudah sampai pada Allah. Padahal amal kita harian itu diangkat di hari Senin dan Kamis, wabil khusus kurban itu langsung naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW mengatakan fatibu biha nafsan, maka longgarkan hatimu, dadamu, pikiranmu untuk berkurban. Maka seorang yang beriman ketika tahu kalau itu adalah musim kurban, saat kurban dengan pahala yang sedemikian besar, maka dia tidak akan pernah absen kalau memang mampu. Niku nek memang kula nek doyak mampu ki angkane pira Mas niku nek jenengan tanya kula, jenengan nek gadah tabungan 5 juta niku pun wajib. Dengan asumsi nggih 3,5-nya buat beli sapi, 1,5 buat beli bahan pokok untuk melanjutkan perjuangan tutup bulan. Mungkin awal bulan angsal melih nek enten jagane. Tapi nek mboten enten liyane nggih mungkin yang kecil bisa kambing gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah, Nabi pun mengingatkan fatibu biha nafsan, maka longgarkan hatimu, longgarkan pikiranmu, lapangkan dadamu agar kita bersemangat berkurban. Makanya enten piyai niku nggih, kurban niku arisan. Piyai 14 arisan. Misal kurbannya niku sapi 3,5 juta, arisannya 1.750.000. Nah nanti nek dikopiok angsal setengah, berarti angsal piyai 7 beli sapi 1. Nah nanti yang setengah ini walaupun mampu nggak mau kurban, soalnya apa? Wis rumongso melu udu, kleru nih. Artinya kalau delalah pas kopiokan buatan angsal kok mampu nggih kurban ugi ndak apa-apa, juga kurban ndak apa-apa. Parah melih mengke enten pun daftar sapi ya. Bareng nonton rego wedhus ternyata luwih murah, mengundurkan diri golek wedhus. Terus cerita ning ngendi-endi enak wedhus, wong kacek 1,5 juta, wedhus 2 juta wis entuk, sapi 3,5 juta. Terus akhirnya korban wedhus. Ning mengke pas dum-duman njaluk ijol sapi. Mungkin enten meleh parah meleh, ngitung meleh sing korban sapi 3,5 entuk daginge 5 kilo, 5 ping 1,5 ketemune 750, balik 750 kelangan 2,750, ben kelonge ra kokean, nah didadekke bakso didol. Mboten angsal nggih. Makanya ketika dikatakan fatibu bihan nafsan, longgarkan hatimu, itu kan longgarke sak pol-pole jenengan sebagai sahibul kurban nggih kan longgarke duwite. Pun ada nih. Dereng. Kan longgarke untuk kurban, begitu jenengan angsal nggih jangan didol gitu kan. Begitu jenengan kurban mendo nggih pun mendo mawon, mboten usah njaluk ijol sapi ngono. Begitu pula ketika kita sebagai panitia nggih mboten usah kaku-kaku. Ketika misal sohibul kurban sudah dikasih haknya, kemudian sanjang ngapunten, kula niku kan piyai Padang, mbok pilih nek angsal kula nyuwun ilate. Kalau ilat ora diilat wae. Ampun galak-galak.
Wong dhewe wis relake 2.750 ilang to. Tinggi sedekah, tinggi hadiah to. Lah kok nyuwun ilat secuil ora dikeki. Ampun galak-galak mang pari. Saestu, mengke enten kiai niku dipenging ngoten niku, sejak dipenging sampai hari ini beleh dhewe ning ngarep omah sapi siji. Masyaallah. Nggih. Makanya niki Fatih Bubian Nafsan niki semua kontak ya, sebagai sohibul kurban, sebagai panitianya. Ngapunten lho Bu, termasuk sing rewang. Jenengan rewang nggih panglonggarke dodo jenengan. Pokoke aku rewang lillahi taala, iki tak potong nggo tanggaku, muga-muga tanggaku seger waras mangan daging iki, ora usah nggawa kresek dhewe. Saestu. Wong kula ndek niku rapaten balai kota. Sampai ten balai kota niku sampai jane sapine nggih namung 3. Sampai niku ketua takmir sampai bilang, wis iki kok kudu enek tim pengawas. Pengawas napa, Pak? Pengawas sing donga kresek dhewe. Wah, angel iki ngawasi wong kok ngendi-ngendi ya mlebu mriku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, sapi telu sing royok wong sak pirang-pirang niku Satpol PP dikerahke, damkar dikerahke, kemudian napa pengamanan Pamdal dikerahke. Terus kula jek kan disuwun kan mara mriku kula enten urusan sanes ta. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah ketika kita kembali ke sini, kita harus mengimani nikmat yang kita punya itu datang dari Allah, akan kembali kepada Allah, kita persiapkan diri kita itu untuk hilang kembali kepada Allah. Nah, sementara itu masih ada pada diri kita, ketika datang musim-musim beribadah yang memang menuntut itu untuk dikeluarkan, keluarkan dengan hati yang lapang. Apapun posisi jenengan sebagai sohibul kurbankah, panitiakah, yang rewang-rewangkah, yang masakkah, semua, maka all out mawon, bermain secara cantik, jangan kemudian bermain yang curang sehingga nanti alih-alih mendapat pahala malah tidak dapat pahala, malah angsal dosa. Wabillahi taufiq yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, subhanallah.